Rabbi roli syardi wa yasirli amri wal hudatan bisali ya kauli. Yang saya hormati Adinda Baikal, Ketua DPC SAS Kota Pekanbaru. Kemudian Pak Ustadz Muhammad yang baru saja menyampaikan butir-butir Ramadan, tauziah beliau di hadapan kita semua. Ada 4 hal yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan butir Ramadan yang beliau sampaikan tadi menambah wawasan kita dalam rangka memperkaya ilmu keagamaan kita. Kemudian Pak Fauzan, host yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Nah, tentu secara khusus adalah Bapak Zarkasih Nurdin, Sekretaris Jenderal DPP Gebuminang yang ada di Jakarta, yang juga baru saja menyampaikan beberapa hal di hadapan kita semua. Sekarang giliran saya sedikit akan menyampaikan beberapa hal. Kalau bicara soal spirit dan semangat, bagaimana orang Minang di perantauan dalam rangka melawan COVID-19 ini, secara empirik kita lihat sangat luar biasa. Boleh dikatakan seluruh paguyuban atau ikatan-ikatan keluarga yang ada di 34 provinsi, saya melihat semangat mereka untuk saling tolong-menolong dalam rangka Pastabikul Khairat sangat luar biasa sekali. Nah, tentu semangat seperti ini bukan semangat baru menurut saya sebagai orang Minang. Orang Minang itu kalau ale burak bamboan, ale elo baimboan, ya, semuanya pasti akan bekerja sama. Nah, tentu dalam rangka menghadapi musibah besar yang kita kenal dengan istilah COVID-19 ini, ya, mengharuskan kita semua untuk bersabar, karena ada istilah kalau saya mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah virus yang demokratis. Kenapa dikatakan virus demokratis? Dia tidak mengenal siapapun, apakah pangkat, jabatan, dan segala macam. Dia bisa datang kapan saja, dan kita tidak tahu. Nah, untuk itu, virus ini sangat demokratis, dan risikonya sangat besar. Nah, tentu karena virus ini sangat demokratis, mengingatkan kita semuanya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Virus ini adalah virus yang mematikan. Nah, untuk itu kalau kembali soal Pastabikul Khairat tadi, ya, kita semua tentu harus bekerja sama. Tidak cukup membantu dari aspek finansial. Tidak cukup itu. Yang paling penting sekarang bagaimana adalah memberikan spirit, meyakinkan masyarakat kita perantau, baik yang ranah maupun di rantau itu adalah bahwa ini adalah ujian dari Allah yang mengingatkan kita. Kalau boleh saya mengatakan, saya menikmati dan merasakan bahwa ternyata dengan peristiwa COVID-19 ini ada hikmah yang sangat luar biasa. Satu di antaranya adalah, kalau selama ini kita sibuk di luar, cari nafkah, dan segala macamnya, nah sekarang kita malah serius berkumpul dengan keluarga, bisa berdiskusi dengan keluarga, banyak hal yang bisa kita bicarakan. Jadi hikmahnya luar biasa. Itu baru satu segmen dari peristiwa COVID-19 ini. Nah, misalnya kita mencontohkan, kalau di Jakarta ini, selama ini polisi lalu lintas dan dinas perhubungan sibuk mengatur lalu lintas tentang kemacetan. Sekarang tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada perhubungan. Dia secara otomatis bisa mengatur dengan sendirinya kemacetan itu. Jadi sekali lagi, peristiwa COVID-19 ini jangan kita ambil sisi negatifnya, kita ambil sisi positifnya. Banyak hal yang bisa mengingatkan kita bahwa ternyata COVID ini bisa mempersatukan kita, bersilaturahmi dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama kita. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, ya, kita berharap menghadapi kondisi seperti ini
Kita tidak perlu panik berlebihan, ya. Yang paling penting adalah bagaimana imbauan pemerintah, kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, insya Allah kita akan terhindar dari wabah dan musibah COVID-19 ini. Nah, kenapa pemerintah mengimbau jaga jarak? Itu artinya bahwa virus ini menular bukan lewat media udara, tapi adalah dari orang ke orang. Nah, untuk itulah dijaga jarak, kemudian kita juga harus sering cuci tangan dan segala macamnya. Nah, sekali lagi, dunsana saya yang ada di sedang online di Pelanta Dakwah ini, ya, saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Apa yang sudah menjadi himbauan dari pemerintah, mari kita laksanakan. Mari kita tingkatkan pastabikul khairat kita, tolong menolong di antara sesama kita, berbagi kita di antara sesama kita. Bagi yang punya kemampuan, ya kita tolong keluarga kita, dunsana kita, yang kurang kemampuan dari keuangan dan lain segala macamnya. Nah, tentu tugas ini bukan tugas yang harus dilemparkan seluruhnya kepada pemerintah. Tanggung jawab kita secara kolektif masyarakat sangat penting. Dan saya bangga melihat organisasi SAS ini, ya, walaupun hanya tingkat negari, tapi kebersamaannya luar biasa di tingkat nasional, bahkan saya katakan tingkat nasional. Itu terakhir saya mengimbau, mari kita bersama-sama memerangi COVID-19 ini, mudah-mudahan segera cepat berakhir. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda Dr. Ali Mansori, yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya beliau mengimbau kepada kita untuk selalu kepedulian rasa sosial kita terhadap kita sama keluarga, khususnya kita yang sama-sama di perantauan. Kakanda Ali Mansori beserta Pak Zarkasi yang kami. Ya, suaranya Pak Alirman. Halo? Ya, ya, silakan Pak Alirman. Udah ya? Dengar? Udah. Ya. Jadi terkait dengan berbagai cerita tentang COVID-19 ini, kita mesti tabayun. Tabayun dalam artian, semua informasi yang kita terima tentang COVID-19 ini harus kita filter baik-baik. Ada berita-berita yang kadang-kadang berlebihan, dan itu bisa mengancam psikologis kita. Yang pada dasarnya berita itu tidak bisa juga dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu, kita sebagai orang Minang, Sumatera Barat, dalam rangka menyikapi berbagai perkembangan tentang COVID-19 ini, saya selalu mengatakan, jangan panik berlebihan. Semua informasi yang disampaikan, baik melalui media cetak, media elektronik, dari media grup-grup WhatsApp dan segala macamnya. Ya. Sekali lagi kita harus tabayun. Nah, untuk itu kebetulan Ambo sebagai anggota DPD dan juga ketua perkumpulan keluarga pesisir selatan sama dengan SAS. Selalu mengingatkan kepada warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, bahkan mengingatkan kepada warga untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan untuk saling menolong dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Nah, tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Zarkasi tadi, ya, kita dan termasuk Pak Adinda Baikal menghadapi COVID ini, kita harus mengikuti anjuran-anjuran yang kita pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, termasuk pemerintah terendah, ya camat dan nagari atau desa. Dan insya Allah, kalau kita mematuhi anjuran dan imbauan dari pemerintah, kita yakin dan percaya COVID-19 ini akan segera berakhir. Amin. Ada asumsi akan berakhir bulan Juni, ada asumsi akan berakhir bulan Juli, ada Agustus. Nah, kalau kita semua bersepakat dan patuh, taat, konsisten, ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini sesuai dengan anjuran pemerintah, himbauan dari para ulama, ustadz, ya, kiai, saya yakin dan percaya
selesai Ramadan ini COVID-19 akan meninggalkan kita secara bersama-sama. Amin. Bisa Amin. kembali beraktivitas normal, beribadah ke masjid, berusaha ke kantor dan segala macamnya. Nah, untuk itu Baikal dan kita semua sampaikan pesan itu kepada masyarakat yang ada di Pekanbaru, ya bangun kerjasama yang baik untuk melawan COVID-19 ini, tetap sabar dan tawakal untuk menghadapi persoalannya. Saya Amin. kira itu mungkin sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih Kanda Al-Mansori yang telah menyampaikan kepada kita arahnya. Kalau kita langsung alihkan ke Bang Al-Mansori, silakan Bang, dapat ditambah Bang. Ya, terima kasih. Indah Baikal. Halo. Om Elki, tolong ditutup suaranya Om Elki yang lain. Ya, halo. Silakan Pak Ali. Dengar nggak suara saya? Ya, dengar. Ya. Peristiwa atau kondisi yang dialami oleh Kota Padang, saya coba buka juga tadi. Hampir seluruh wilayah mengalami kondisi seperti itu. Terutama masyarakat kita yang kegiatan sehari-harinya berdagang di pasar harian itu. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan stimulus bersifat berskala nasional, bahkan tingkat nasional. Ya tentu untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, sekali lagi ini memang membutuhkan kesabaran di tengah kemampuan pemerintah dan kemampuan kita semua sangat terbatas. Satu permintaan kita adalah, mari kita berkomitmen bersama menjaga apa yang saya katakan tadi, jaga protokol kesehatan untuk cepatnya virus ini bisa berlalu di hadapan kita. Dan insya Allah, kalau kita patuh dan taat, saya yakin ada punya keyakinan dan feeling saya itu, habis lebaran ini, COVID ini sudah mulai meninggalkan kita dan kita bisa beraktivitas normal. Amin. Amin. Saya kira itu Pak Ustadz dan Dinda Baikal. Baik, pada Bang Al-Mansori kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Baikal. Sanak sadonyo yang ada di Riau, Pekanbaru. Ya, terakhir saya ingin sampaikan, Allah tidak akan menguji satu kaum yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yakin dengan itu. Dan insya Allah kita akan bisa melewati waktu-waktu sulit seperti ini, ya tentu dengan kebersamaan kita lawan COVID-19 ini dengan protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Tentu yang lebih penting adalah kita lawan dengan zikir, doa bersama. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera meninggalkan kita dan sekali lagi kita bisa beraktivitas. Amin. Barangkali itu sebagai himbauan terakhir, banyak maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berpuasa. Bapak